Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan secara virtual pada mata kuliah pengantar ilmu komputer, program studi teknik informatika dan komputer. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita dapat bertemu secara tatap muka atau offline di kampus Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya Suci Marfua Pahri sebagai moderator dan 3 teman kuliahnya, yaitu Aulia Nasrul Fala dan Saskiatun Binafsih. Adapun pertemuan kali ini kita dapat mempresentasikan mengenai pengenalan sistem komputer. Nama saya Muhammad Nazrul Falah, akan membawakan materi tentang definisi komputer, komputer untuk pengguna individual, dan komputer untuk organisasi. Yang pertama, definisi komputer. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang komputer. Yang pertama, Robert H. Blismer. Ia mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuatu instruksi, menyimpan perintah hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, V.C. Hamacher. Menurutnya, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga, Donald Sanders. Ia mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektron yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Yang keempat, William M. Forey. Ia mengatakan komputer sebagai suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Yang kelima, Williams dan Sawyer. Ia mengatakan komputer yaitu mesin serbaguna yang dapat diprogram, bisa menerima data dan memproses atau memanipulasi data tersebut ke dalam informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya, komputer untuk pengguna individual. Terdapat 6 macam komputer untuk pengguna individual. Yang pertama, komputer desktop. Komputer desktop adalah komputer pribadi yang ditunjukkan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer dinding atau komputer portable. Yang kedua, workstation. Workstation adalah komputer yang digunakan untuk perhitungan ilmiah atau teknis atau keperluan lainnya. Yang ketiga, notebook. Notebook adalah seperangkat komputer dinding yang secara portable bisa berpindah, yang mempunyai baterai untuk menyimpan daya dan menghidupkan perangkat notebook di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, tablet PC. Menurut definisi Microsoft 2021, tablet PC berbasis pena dan merupakan PC x86 yang memiliki fungsi tulisan tangan dan pengenalan suara. Yang kelima, handheld PC. Handheld PC adalah komputer yang cukup kecil hingga dapat digenggam. Komputer genggam ini dapat bekerja dengan fungsi yang hampir sama dengan komputer biasa. Yang keenam, smartphone. Smartphone atau lebih dikenal dengan telepon genggam, ini memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambah aplikasi dan menambah fungsi atau mengubah sesuai keinginan penggunanya.
Yang ketiga, komputer untuk organisasi. Terdapat 4 komputer untuk organisasi. Yang pertama, network server. Network server adalah rangkaian komputer server berbasis PowerPC yang dirancang, diproduksi dan dijual oleh Apple Computer. Yang kedua, mainframe computer. Mainframe computer adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Yang ketiga, mini computer. Mini komputer adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Yang terakhir, superkomputer. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan penghitungan pada awal perkenalannya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Nasrul. 4. Mengapa komputer menjadi penting? Alasannya yaitu 1. Penggunaan di rumah, 2. Bisnis, 3. Pendidikan, 4. Kesehatan, 5. Pemerintah, dan 6. Industri. 5. Bagian dari sistem komputer. 1. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalam atau berpotensi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. 2. Software. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan sebagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. 3. Data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. 4. User. User adalah orang yang menggunakan jaringan. Seorang pengguna seringkali memiliki akun pengguna dan diidentifikasi ke sistem dengan nama pengguna. 6. Siklus pemrosesan informasi. 1. Input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari unit luar ke dalam mikroprosesor. 2. Processing adalah bahasa pemrograman dalam konteks visual arts atau desain yang ditunjukkan untuk mengajarkan memprogram komputer. 3. Storage adalah perekaman informasi dalam media penyimpanan DNA dan RNA, tulisan tangan, rekaman fotografi, pita magnetik, dan cakram optik adalah contoh media penyimpanan. 4. Output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. 7. Memory device merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Random Access Memory atau RAM merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Read-only memory atau ROM adalah salah satu memori yang ada dalam komputer yang bersifat permanen. Artinya, program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. 8. Input dan output device. A. Perangkat input komputer. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. 2. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjukkan
posisi pointer dan kursor pada layar. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasarkan data yang dimasukkan. 5. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui gambar monitor dan dapat disimpan berupa file. 6. Joystick merupakan alat berupa luas yang bisa bergerak ke segala arah untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digunakan ke atas dan ke bawah. Ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di atas. Fungsinya untuk menggerakkan layar secara vertikal atau naik turun. Trackball menggunakan pengguna dalam menggeser atau memindahkan halaman. 8. Kamera digital adalah perangkat yang pada laptop berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor. Bagian di atas bisa juga berupa kamera portable yang dapat terhubung ke komputer kabel. 9. Handycam. Fungsi handycam tidak jauh beda dengan kamera digital. Sesuai dengan namanya, handycam sangat handy, bisa dibawa kemana-mana. 10. Webcam. Fungsinya tidak jauh beda dengan kamera digital dan terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video call dan berfoto. 11. Graphic tag merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menggambar sketsa. 12. Barcode reader yang sering dijumpai di kemasan produk-produk diperjualbelikan di pasaran. Untuk membaca data tersebut disebut barcode reader yang tersambung dengan komputer. B. Output device. 1. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. 2. Printer. Perangkat keras yang berfungsi mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar/foto. 5. Headphone atau earphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan. Terima kasih, saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu Aulia. Baik, saya akan menjelaskan beberapa macam storage device komputer. Yang pertama ini ada storage device magnetic. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama itu floppy disk. Floppy disk ini adalah storage device yang dapat dilepas, yang berbentuk persegi berdiri dari elemen magnetik. Nah, selanjutnya ada hard drive, adalah storage device utama yang terhubung langsung ke pengontrol disk. Nah, ini adalah ruang penyimpanan integral karena diperlukan menginstal program atau aplikasi baru ke perangkat. Selanjutnya ada zip disk. Zip disk ini diperkenalkan oleh Lomega. Adalah storage device yang dapat dilepas, yang awalnya dirilis dengan ruang penyimpanan 100 MB, yang kemudian tingkatnya menjadi 200 atau 750. Nah, yang selanjutnya ini ada magnetic stripe. Sebuah stripe magnetik yang terpasang pada perangkat yang terdiri dari data digital. Contohnya yang paling cocok ini adalah kartu debit. Nah, di sini di kartu debit kan juga ada penyimpanan seperti saldo atau sebagainya. Nah, selanjutnya kita beralih ke storage device optik. Nah, di sini juga ada 4 macam. Ada CD-ROMs, disk Blu-ray, DVD, dan CDR. Yang pertama itu CD-ROM, singkatan dari Compact Disc Read Only. Nah, memori atau baik, selanjutnya ini ada storage device optik. Yang pertama itu ada CD-ROM, merupakan perangkat eksternal yang dapat menyimpan dan membaca data dalam bentuk data audio ataupun perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada disk Blu-ray. Diperkenalkan pada tahun 2006, disk Blu-ray ini dicadangkan oleh perusahaan IT dan komputer besar.
Ini dapat menyimpan hingga 25 sampai 50 GB dalam disk 2 lapis. Selanjutnya ada DVD. Adalah jenis lain dari storage device ini, device optik. Itu bisa membaca atau direkam oleh dan ditulis ulang. Perekaman dapat dilakukan di perangkat tersebut dan kemudian dapat dilampirkan ke sistem. Selanjutnya ini ada CDR. Ini adalah compact disc yang dapat dibaca yang menggunakan pewarna organik atau fotosensitif untuk merekam data dan menyimpannya. Mereka adalah pengganti biaya rendah untuk menyimpan perangkat lunak dan aplikasi. Selanjutnya perangkat memori flash. Nah, yang pertama itu ada USB drive, juga dikenal sebagai pen drive. Storage device ini berukuran kecil dan portable, berkisar antara penyimpanan 2 GB sampai 1 TB. Ini terdiri dari sikrut terpadu yang memungkinkan untuk menyimpan data dan juga menggantinya. Selanjutnya ada memori flash. Biasanya terpasang dengan perangkat elektronik atau komputerisasi dan lebih kecil seperti ponsel atau kamera digital. Nah, kartu memori dapat digunakan untuk penyimpanan gambar, video, audio, serta computable dan berukuran kecil. Selanjutnya itu ada memory sticks. Nah, memory stick ini awalnya diluncurkan oleh Sony. Nah, memory stick dapat menyimpan lebih banyak data dan mudah menyimpan data dengan mudah dan cepat untuk mentransfer data menggunakan storage device ini. Selanjutnya adalah kartu SD. Dikenal sebagai kartu digital aman, digunakan sebagai perangkat elektronik untuk menyimpan data dan tersedia dalam ukuran mini dan mikro. Selanjutnya ini kita dapat melihat ini adalah penyimpanan awan online. Istilah komputasi awan digunakan untuk menggambarkan pusat data yang tersedia bagi pengguna melalui eksternal di mana mereka dapat menyimpan database dan file mereka. Data ini dapat dengan mudah diakses melalui internal kapan saja dan di mana saja. Ini telah menjadi mode umum untuk penyimpanan data. Perangkat komputerisasi ini adalah perangkat komputerisasi terbesar atau terkecil dapat menggunakan penyimpanan cloud online untuk menyimpan file data mereka. Opsi ini juga tersedia di ponsel, tempat cadangan file dan data kami kelola. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang terakhir yaitu software. Kita akan membahas macam-macam software. Nah, yang pertama itu ada sistem operasi. Dalam bahasa Inggris disebut operation system. Keberadaannya dalam sebuah komputer itu sangat penting. Karena tanpa operasi sistem, user tidak akan menjalankan tugasnya serta memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, terkecuali alboting, sistem operasi merupakan software kompleks yang memiliki banyak fungsi, antara lain mengatur seluruh hardware dan terintegrasi dengan CPU, memberi instruksi pada prosesor untuk menjalankan permintaan user, mengatur segala proses yang terjadi di dalam CPU dan menjadi platform guna menjalankan software aplikasi. Nah, di sini ada macam-macamnya, itu mulai dari Microsoft Windows, Unix. Nah, selanjutnya itu ada Macintosh Operation System, Linux. Nah, itu adalah macam-macam dari operation system. Seperti yang kita kenal, Microsoft Windows mempunyai banyak kelebihan, diantaranya user friendly, instalasi aplikasi dengan mudah, mempunyai banyak dukungan driver, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan Unix ini didesain sedemikian rupa menjadi OS yang portable, multitasking, dan multi-user. Nah, selanjutnya ini ada
Macintosh Operating System. Disebut juga Mac OS karena dirancang secara khusus untuk komputer-komputer Macintosh. Nah, sistem operasi pertama yang dimanfaatkan GUI. Selanjutnya kita beralih ke software pengolah kata. Nah, yang pertama itu ada Lotus Word Pro yang dibuat oleh IBM. Aplikasi ini mempunyai kelebihan filenya bisa dibuka serta disunting memakai Microsoft Word. Nah, selanjutnya itu ada OpenOffice Write. Aplikasi berlisensi gratis. Ini bersifat multi-platform alias dapat dijalankan pada bagian sistem operasi mulai dari Windows, Linux, Unix, Mac OS, dan Solaris. Fitur yang dimiliki serupa dengan Microsoft Word sehingga pengguna baru tidak akan kesulitan untuk memakainya. Yang selanjutnya itu ada Start Office Write. Nah, sama halnya dengan OpenOffice Write, program ini juga bersifat multi-platform. Nah, Start Office Write mampu mengkonversi file dari Microsoft Word dan Microsoft Perfect. Selanjutnya itu ada Corel Word Perfect. Nah, keunggulan aplikasi WonderPerfect terletak pada harga yang lebih murah dibanding Microsoft Word. Corel WonderPerfect juga bisa membaca file dari program tersebut, tapi kekurangannya yakni memerlukan spesifikasi hardware yang lebih tinggi, minimal Pentium 1 dan 2 dengan memori 128 megapiksel. Nah, selanjutnya ini ada Microsoft Word. Anda pasti tidak asing dengan aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation ini. Microsoft Word biasanya sepaket dengan program Microsoft Office lainnya seperti Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada software pengolah angka. Nah, program ini digunakan untuk mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan angka dan perhitungan. Program ini dapat menemukan jawaban alias rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di bawah ini beberapa contoh aplikasi pengolah angka. Yang pertama itu ada Spreadsheet, adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat bebas, terbuka atau open source dan multi-platform. Ini juga memiliki tampilan yang dilengkapi menu navigasi sehingga mudah digunakan. Kelebihan lainnya yaitu mampu mengurutkan angka, melakukan perhitungan hingga lebih dari 100 fungsi, dan bisa memuat banyak lembar kerja serta tabel dalam satu dokumen. Selanjutnya itu ada Start Office Calls. Selanjutnya itu ada OpenOffice Calls. Nah, satu lagi software yang bersifat open source dan multi talent berguna untuk mengolah angka. OpenOffice Calls ialah aplikasi software freeware sehingga siapapun bisa menginstal dan mengoperasikannya tanpa harus membayar lisensi. Selanjutnya itu ada Lotus 123. Nah, masih satu keluarga dengan Lotus Word Pro. Keunggulannya yakni memiliki fitur yang lengkap dan mampu bertukar dokumen dengan Microsoft Excel. Yang terakhir ini adalah Microsoft Excel, aplikasi yang sepaket dengan Microsoft Word dan mempunyai tampilan user yang friendly, dilengkapi menu-menu standar dan fitur yang dibutuhkan untuk mengolah angka. Karena bersifat shareware, pengguna harus membayar lisensi supaya bisa menjalankannya. Yang terakhir adalah software antivirus. Aplikasi ini berfungsi sebagai pendeteksi dan penghapus virus dari sistem komputer. Antivirus bisa menentukan apakah sebuah PC telah terinfeksi virus atau tidak pada umumnya. Software tersebut bekerja dengan cara memindai semua berkas yang diakses, baik dibuka, disimpan maupun dimodifikasi.
Selain kedua fungsi tersebut, antivirus juga memberikan perlindungan dan keamanan terhadap data-data komputer dari serangan virus, sehingga pengguna tidak akan khawatir ketika ingin menyimpan file-file penting mereka. Ada beberapa antivirus yang banyak dipakai oleh user, seperti Smadap, AFG, Avira, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.